dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Abdullah Samuel, mahasiswa PPG Guru Kelas KF 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Agung Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251024. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Tanwirul 01 Bojowo kelas 5 dengan materi ekosistem di lingkungan sekitarnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, pertama kali masuk kelas, lalu duduk, ya, ikuti aturan seperti biasa. Kedua, mulai.
siapa? Siapa? Adrian sama Arvin. Nah, ini pelajarannya apa? Sudah silakan rekannya. Nah, sebelum pelajaran saya mulai, saya memberi pertanyaan sama kalian dulu. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah di rumah kalian sudah sarapan? Sudah atau belum? Yang belum angkat tangan, kenapa belum sarapan? Ya, tidak masak. Kamu kalau tidak masak, itu kalau tidak masak di rumah, kamu bisa beli makanan kan? Yang sudah makan, sudah sarapan tadi? Apa? Telur, sudah pakai nasi? Pakai. Udah. Dari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ekosistem di lingkungan di sekitar, pengertian ekosistem itu apa? Apakah ada yang tahu? Pengertian ekosistem? Siapa yang tahu? Ekosistem yaitu secara sederhana ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya atau disebut habitat. Dalam ekosistem semua unsur saling memengaruhi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Makhluk hidup termasuk komponen apa? Biotik. Dan makhluk hidup itu terdiri dari apa? Apa saja? Manusia, hewan, tumbuh. Sedangkan abiotik makhluk tak hidup. Apa ciri-cirinya? Atau contohnya? Bisa memberikan contoh? Abiotik? Ya? Makhluk tak hidup, abiotik, tanah, terus air, terus angin, udara, terus suhu, terus nah itu adalah termasuk abiotik. Abiotik yaitu penunjang atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk makhluk. Lemas. Kalau lemas baru mulai pelajaran di dalam. Coba tangannya diangkat ke atas. Gerakan ke samping. Ke atas. Ke samping. Ke atas. Ke samping. Nah, bukan yang biasa. Nah, ini dalam ekosistem semua unsur saling mempengaruhi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi semua unsur itu saling tergantung. Ada tumbuhan, ada manusia, ada yang kedua yaitu komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem ini terdiri dari dua komponen utama. Nah, komponen dari ekosistem, penyusun ekosistem ini ada berapa? Sebelum saya menjelaskan. Komponen penyusun ekosistem ada berapa? Ayo, ada? Coba sebutkan kalau kamu dua. Komponen dan komponen biotik dan komponen. Komponen biotik itu apa? Ya? Komponen biotik itu apa? Nah, komponen biotik semua makhluk hidup
ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponen namanya biotik, yaitu makhluk hidup. Ekosistem itu ada berapa? Ada banyak. Ada ekosistem ekosistem danau, ekosistem rawa, ekosistem darat, ekosistem hutan, ekosistem ayo kebun atau ekosistem apa? Itu semua ekosistem. Kalau ekosistem laut, makhluk hidupnya yaitu makhluk hidup yang hidup di laut. Kalau di darat yang hidup di darat. Nah, yang pertama yaitu ekosistem terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen biotik, yang terdiri dari apa? Produsen, terus dan urai. Nah, produsen itu apa? Produsen itu apa? Produsen yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Cara pemasakan. Nah, yang lain yang bisa apa itu fotosintesis? Membuat makanan sendiri. Fotosintesis yaitu membuat makanan sendiri. Jadi produsennya itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Dia ada untuk memenuhi kebutuhan apa? Konsumen dan dikonsumsi. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Seperti contoh hewan herbivora, berarti hewan makan buah. Karnivora makan daging. Dan yang ketiga makan segalanya. Kalau hewan herbivora ini contohnya apa? Coba bukan satu. Selain sapi apa? Kalau karnivora? Yang kedua, kalau karnivora? Apa? Singa, harimau, terus hiu ekosistem lah. Kalau dia pemakan tidak mungkin hiu makan tidak mungkin hiu makan Yang terakhir omnivora. Sekarang yang ketiga yaitu atau disebut pengurai. Kata lain bakteri. Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati seperti bakteri dan jamur. Nah, hewan pemakan ini, konsumen ini nanti makan apa? Bakteri atau jamur. Kemudian terjadi tanah menunjukkan di komposter diurai dalam tanah, kemudian tanahnya menjadi subur dan bisa dibuat tumbuh oleh tumbuhan. Ini siklus yang berputar atau namanya nanti disebut apa? Dari makan. Yang ketiga, komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu benda-benda hidup yang mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Seperti contoh yang pertama, cahaya matahari. Apakah cahaya matahari hidup? Ya. Nah, cahaya matahari di sini berfungsi untuk apa? Kalau untuk tanaman itu apa? Fotosintesis. Yang kedua yaitu air digunakan untuk siapa? Semua makhluk hidup membutuhkan air, mulai dari tanaman, hewan, dan manusia. Semua membutuhkan air. Yang ketiga, tanah. Apakah semua membutuhkan tanah? Dia untuk apa? Tanah itu identik melekat pada bumi. Kalau tidak ada tanah, kamu mau mengejar apa?
keempat yaitu udara. Udara mengandung gas penting seperti oksigen untuk bernapas dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Udara manusia bernapas menghirup udara yang namanya oksigen atau bisa dengan nama lain O2 ini namanya manusia menghirup oksigen. Oksigen ini berasal dari mana? Tumbuhan. Manusia menghirup oksigen dari tumbuhan kemudian dikeluarkan. Nah, udara yang keluar dari manusia ini namanya apa? Karbon dioksida atau disebut CO2. Nah, ini digunakan untuk apa? Dikeluarkan manusia menghirup tanaman untuk dijadikan apa? Bahan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Saya ulang sekali. Proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan dibantu apa? Berikutnya suhu. Tahu suhu apa? Suhu yaitu hawa yang dikeluarkan oleh tubuh. Mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Hawa itu panas, mati kita haus. Kalau tubuh kita lelah, lesu, mati, lapar, dingin. Yang terakhir yaitu kelembapan. Tingkat kandungan uap air di udara. Kelembapan yaitu tingkat kandungan air di udara. Semakin tinggi kadar air yang berada di udara, maka cuacanya hawa semakin panas. Punya mesin uap menjadi panas. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Ada berbagai interaksi yang terjadi antara komponen-komponen ekosistem, diantaranya yang pertama yaitu apa? Interaksi dalam ekosistem yang pertama mutualisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme atau dengan nama lain simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan saling menguntungkan. Yang satu menguntungkan, yang satu juga diuntungkan. Nah, contohnya lebah dengan bunga. Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Berat. Bunga sama lebah mencelok ning kembang. Lebah mencelok ning kembang menghisap apa? Nektar. Nektar itu apa? Cairan manis yang ada di bunga. Cairan tersebut dihisap oleh apa tadi? Lebah. Nah, lebah membantu bunga mengalami apa? Penyerapan. Bukan penyerapan. Tahu penyerbukan? Penyerbukan yaitu terjadinya proses benang sari jatuh di kepala unik. Kalau pada manusia dan hewan namanya apa? Perkembangbiakan. Jadi sama-sama diuntungkan kembangi bisa melakukan apa? Penyerbukan. Lebih dapat menghisap apa? Cairan manis yang ada di bumi. Cairan. Yang kedua, setelah mutualisme apa? Parasitisme.
lain dirugikan. Contohnya benalu dan pohon mangga. Nah, parasitisme yaitu benalu dengan pohon mangga. Benalu selalu menempel pada pohon mangga. Kenapa? Karena pohonnya bisa tumbuh berkembang menjadi besar. Benalu menempel pada mangga, dia tidak mau melakukan proses fotosintesis tapi minta makanan pada mangga, tanaman mangga. Sehingga benalu dikatakan tanaman mengkono cara Jawa ini galuman. Benalu itu selalu rampok karena tidak mau berusaha sendiri. Yang ketiga yaitu komensalisme. Satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya ikan remora dengan ikan hidup. Perhatikan, di sini ada parasitisme dan komensalisme. Satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak diuntungkan. Antara ikan remora dan ikan rantai dan jari-jari makanan. Rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Contohnya rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular. Itu adalah jari-jari makanan. Jari-jari makanan ini selain dibuat daun juga bisa dibuat menjadi apa? Tahu diagram? Biasanya sing paling dibutuhno itu paling akeh jumlah. Berarti kan semakin banyak tanaman itu yang tumbuh, maka semakin banyak pula tanaman itu tumbuh. Diagram, tahu diagram? Berarti kan rumput dimakan sapi. Jadi kalau di sini komposisi rumput itu paling banyak atau paling sedikit? Paling banyak. Rumput naik ke atas dimakan belalang. Nah, ketika rumput dimakan belalang tadi ada. Nah itu rumput dimakan belalang. Rumput ini tidak hanya dimakan belalang, tapi kerbau, sapi, kambing juga makan rumput. Maka dari itu jumlah rumput harus lebih banyak. Kemudian belalang, setelah belalang dimakan kakak. Moro mendhuwur, moro cilik. Semakin ke atas, semakin ke kecil. Yang paling atas ular. Nah, ini juga ular bisa dimangsa. Siapa yang dimangsa ular? Elang. Nah, kemudian elang mati jadi dimakan pengurai. Nah, yang paling banyak di sini adalah kalau ada istilah buatlah diagram mengenai jari-jari makanan. Diagramnya seperti ini. Yang paling gede itu yang dibutuhkan makhluk A. Yang paling banyak dibutuhkan makhluk lain. Jari-jari makanan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Aliran energi berpindah energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya. Sumber energi utama berasal dari matahari. Siklus biokimia daur ulang materi seperti air, karbon, hidrogen, dan fosfor dalam ekosistem.
Boten. Yang keempat, contoh ekosistem di lingkungan sekitar. Contoh ekosistem di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ekosistem apa? Alami. Ekosistem alami itu juga dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat? Tuhan. Contohnya apa ekosistem alami? Hutan. Siapa yang membuat hutan? Siapa yang membuat hutan? Tuhan. Hutan area yang didominasi oleh pepohonan lebat. Di dalamnya terdapat beberapa flora dan fauna yang saling berinteraksi. Selain hutan apa lagi? Sungai dan danau. Ekosistem perairan. Tawar yang dilindungi ikan, tumbuhan air dan mikroorganisme. Nah, sampai sini materi yang saya sampaikan tidak. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikut. Yang kedua yaitu ekosistem apa? Ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini yang membuat siapa? Manusia. Contohnya apa? Maka kalian akan saya beri tugas evaluasi. Tiap kelompok saya beri 1 lembar. Berangkat. Perintah yang pertama yaitu buatlah jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Terserah mau lingkungan laut, kebun, sawah, dan jenis. Yang kedua, buatlah diagram jaring-jaring makanan. Kemudian simpulkan permasalahan tersebut.